Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Anda Karenia dengan NIM G002430. Saya dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari core atau jantung. Jadi, eh, secara anatomi jantung itu dia memiliki batas-batas yang penting untuk penilaian klinis. Batas kanan atas jantung itu berada pada interkostal kedua di linea paracentralis dextra. Terus batas kiri atas pada interkostal kedua linea parasternalis sinistra. Batas kanan bawah pada interkostal keempat linea parasternalis dextra. Dan batas kiri bawah atau apex cordis itu pada interkostal kelima linea midclavicularis sinistra. Nah, jantung itu dia dibungkus oleh perikardium, yaitu kantung fibroserosa yang menyerupai pleura pada paru. Nah, perikardium ini terdiri atas dua lapisan utama, yaitu perikardium fibrosum, yaitu lapisan luar yang terdiri dari jaringan fibrosa, dan juga perikardium serosum, yaitu lapisan dalam yang terdiri dari dua sublapisan, yaitu adalah lamina parietalis yang menempel pada perikardium fibrosum dan lamina visceralis yang menempel langsung pada jantung sebagai epikardium. Nah, di antara kedua lapisan perikardium serosum itu terdapat cavum perikardii, yaitu ruang berisi cairan serosa atau liquor perikardii yang memungkinkan gerakan jantung berlangsung mulus tanpa friksi. Nah, dua struktur penting dalam perikardium adalah sinus obliquus perikardii, yaitu refleksi serosa di area masuknya vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis ke jantung. Serta ada juga sinus transversus perikardii, yaitu saluran transversal di antara aorta dan trunkus pulmonalis. Nah, vaskularisasi perikardium berasal dari arteri perikardiofrenika, arteri musculofrenica, arteri frenica superior, dan arteri bronchialis, dan arteri esophagealis. Sementara darah vena itu dikembalikan melalui vena perikardiofrenica dan sistema azygos. Nah, inervasinya itu diberikan oleh nervus phrenicus untuk perikardium fibrosum dalam lamina parietalis serta truncus sympathicus dan nervus vagus untuk lamina visceralis. Nah, struktur luar jantung disebut dengan struktura eksterna dan bagian internalnya itu terdiri dari 4 ruang, yaitu ada atrium dan ventrikel kanan dan kiri. Atrium kanan itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian halusnya bernama sinus venarum cavarum dan bagian kasarnya itu musculi pectinati yang menonjol pada auricula dextra. Nah, pemisah antara keduanya adalah crista terminalis. Jadi pada septum interarterial terdapat fossa ovalis, sisa dari foramen ovale yang berfungsi saat janin. Nah, atrium kanan itu dia menerima darah dari vena cava superior, vena cava superior, vena cava inferior, dan sinus coronarius. Vena-vena kecil jantung itu bermuara ke atrium kanan melalui foramina venarum minimum. Terus ventrikel kanan merupakan ruang yang permukaannya dipenuhi oleh trabecula carnae, termasuk musculi papillaris, trabecula septum marginis, dan trabecula lainnya. Nah, atrium kiri itu dia menerima darah dari keempat vena pulmonalis dan terdiri dari bagian halus, maaf, sinus venarum cavarum dan auricula sinistra yang ia berkomunikasi dengan ventrikel kiri melalui ostium atrioventricularis sinistrum, yaitu tempat katup mitralnya itu berada. Nah, ventrikel kirinya itu ruang dengan dinding paling tebal, yaitu pembentuk apex jantung dan berisi musculi papillaris yang dihubungkan dengan katup mitral melalui chorda tendinea. Nah, struktur rangka jantung atau biasa disebut dengan skeleton cordis yang terdiri dari jaringan fibrosa padat bernama annulus fibrosus yang melingkari artificium katup-katup jantung. Nah, struktur ini dia menjadi tempat pelekatan otot jantung, hospis katup, serta berfungsi sebagai isolator listrik antara atrium dan juga ventrikel. Terus terdapat 4 cincin fibrosa utama, yaitu ada annulus atrioventricularis dextra, atau biasa disebut dengan katup tricuspid. Terus juga ada annulus atrioventricularis sinistra atau katup mitral, dan juga ada annulus valva aorta dan annulus valva trunci pulmonalis. Terus katup jantung atau valva cordis itu terdiri dari dua jenis, ada katup atrioventricular, yaitu terbagi menjadi tricuspide
tricuspidalis dan mitralis, dan katup semilunar yang terbagi menjadi aorticularis dan pulmonalis. Nah, terus vaskularisasi jantung itu dilakukan oleh arteri koroner kanan dan kiri yang berasal dari sinus aorta. Jadi vena jantung itu dia bermuara ke sinus coronarius dan kembali ke atrium kanan. Nah, inervasi otonom jantung itu dia berasal dari plexus cardiacus yang membawa serabut simpatis dan ganglion cervicalis. Nah, sistem konduksi jantung atau sistema conduction cordis itu dia mencakup urutan penghantar impuls listrik yang terletak di dinding atrium kanan dekat muara vena cava superior, kemudian ke nodus atrioventricularis di segitiga Koch atau di septum atrioventrikular, lalu ke fasciculus atrioventricularis yang berjalan di septum interventricularis dan bercabang menjadi crus dextrum dan crus sinistrum hingga akhirnya ke serabut Purkinje yang menyebar di myocardium ventricle. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.